Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil menunggu waktu isya, kita akan melanjutkan kajian fikih. Tema pada maghrib kali ini adalah tentang al-murabahah, tentang masalah akad murabahah fil islami, dalam pandangan Islam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang disebut dengan akad murabahah? Murabahah itu secara bahasa berasal dari kata robaha yurobihu, murabahatan. Akar katanya ribhun, untung, ngambil untung. Nah, ini secara bahasa murabahah itu adalah akar katanya dari kata ribhun, yaitu untung. Kemudian secara istilah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimaksud dengan akad murabahah itu adalah al-bai'u bimislis samanil awal ma'a ziyadati ribhin. Dia ini menjual barang, menjual sesuatu, modalnya dinaikkan, ma'aziyadati ribhin, karena untuk menambah keuntungan. Nah, ini biasanya orang kedua. Bai'ul murabahah ini biasanya orang kedua. Misalnya ia beli baju di Tanah Abang, kan dia orang kedua itu, belinya di Tanah Abang. Kemudian ia beli modalnya 100.000 baju koko. Ia beli misalnya 100.000 itu, kemudian ia jual lagi ke tetangganya atau temannya 120.000. Nah, keuntungannya atau tambahan daripada modal 100.000 itu adalah disebut dengan keuntungan. Ya, itu disebut dengan bai'ul murabahah. Itu disebut dengan jual beli murabahah, dengan cara murabahah. Jadi menjual sesuatu atau menjual barang dengan menambah dari modal tersebut, ma'aziyadati ribhin, untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ini disebut dengan bai'ul murabahah. Bai'ul murabahah ini memang ada macam-macamnya atau ada istilah-istilah yang dekat dengannya. Salah satunya adalah bai'ul musawamah. Bedanya antara bai'ul murabahah dengan bai'ul musawamah, kalau bai'ul musawamah itu adalah al-bai'u bi ayyi samanin kana min ghairi nazirin ila samanil awal. Dia menjual sesuatu barang, ini orang yang pertama dia. Misalnya ia mengerjakan bajunya, ngejahit dan lain sebagainya, kemudian ia jual 100.000. Nah, ini disebut dengan bai'ul musawamah, tanpa ada modal di awalnya. Kalau orang yang kedua itu kan dia harus modal 100.000 untuk membeli baju 100.000, kemudian ia naikkan 20.000 untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Nah, itu disebut dengan bai'ul murabahah. Tapi kalau yang bai'ul musawamah, dia orang yang pertama, dia yang punya bajunya, dia yang bikin sendiri dan lain sebagainya, bukan orang kedua, maka dia disebut dengan bai'ul musawamah. Sehingga ia bisa menaksir harganya tanpa ada modal awal itu. Berapa nih harganya? Ya 50.000, biasanya begitu. 100.000. Nah, ini disebut dengan bai'ul musawamah.
Kemudian ada lagi istilah-istilah yang dekat dengan bai'ul murabahah, itu adalah bai'ut tauliyah. Bai'ut tauliyah itu adalah al-bai'u bimisli samanil awal bi ra'sil mal min ghairi ziyadati ribihin. Dia menjual sesuatu barang tanpa menambah keuntungan. Biasanya orang tersebut pengen ngabisin barang 100.000 koko nih, karena sudah habis, misalnya istilahnya ngabisin barang, dia modalnya 100.000, dijual lagi 100.000, berarti kan nggak ada keuntungannya. Nah, ini disebut dengan bai'ut tauliyah. Jadi menjual barang tanpa ada keuntungan, modal 100.000, ia jual lagi 100.000, maka disebut dengan bai'ut tauliyah. Beda dengan murabahah. Kalau murabahah, ia beli 100.000, ia naikkan harganya 20.000, disebut dengan bai'ul murabahah. Kalau bai'ul musawamah, ini orang yang pertama, dia misalnya jualan baju, dia yang ngejahit, dia yang nyeting-nyeting ininya, kancing-kancingnya, kemudian ia jual. Ini kira-kira habis dari awal sampai sekarang ini 100.000, sudah saya jual 100.000. Nah, ini disebut dengan bai'ul musawamah. Ada lagi istilah yang lain adalah bai'ul wadi'ah, yaitu bai'u bimisli samanil awal ma'an nuqsani syai'in ma'lumin minhu. Dia menjual barang tapi dia berkurang dari modal. Biasanya udah ngabisin, udah ini modalnya saya 100.000, udah 80.000 aja, rugi dia kan. Nah, ini disebut dengan bai'ul wadi'ah, pakai dot ya, wadi'ah bukan wadi'ah. Kalau pakai dal itu namanya simpanan nabung, wadi pakai dal, tapi kayak pakai dot ini namanya bai'ul wadi'ah, itu namanya bai'u bimisli samanil awal ma'a nuqsani syai'in ma'lumin minhu. Dia menjual barang tersebut, modalnya kemudian berkurang. Modalnya 100.000, ia kurangin 80.000, jadinya rugi di 20.000, nggak apa-apa lah, yang penting habis. Nah, itu disebut dengan bai'ul wadi'ah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya boleh. Yang penting antarodin, ini semuanya jenis jual beli. Semuanya jenis jual beli, mau gayanya tadi bai'ut tauli, bai'ul murabahah, ia pergi ke Tanah Abang atau ke pasar lain, ia beli misalnya baju atau ia beli barang tertentu, modalnya 100.000, ia naikkan 20.000, maka itu dibolehkan juga, namanya disebut dengan bai'ul murabah di orang kedua. Tapi nanti ada syaratnya. Kemudian ada bai'ul musawamah, ya kalau kita langsung sendiri, ya. Kita pengen buat apa, ya misalnya bikin baju atau bikin apa, kemudian kita yang ini sendiri, penjual pertama sekaligus pembuat, disebut dengan bai'ul musawamah. Atau juga bai'ut tauliyah, modalnya segitu, jualnya segitu. Atau juga bai'ul wadi'ah, nih biasanya kalau yang udah pengen ngabisin, ya, daripada stok di gudang nggak habis-habis, nggak ada yang beli, udahlah kita diskon saja, atau udah kita kurangin saja harganya, modalnya pada 100.000, kemudian saya jual 80.000. Boleh nggak? Boleh, asalkan ridho antarodin, antara penjual dan pembelinya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita masuk kepada surut al-murabahah, syarat-syarat daripada murabahah itu sendiri. Tadi yang modalnya kita beli, orang kedua lah, kita beli sesuatu barang, kemudian kita naikin harganya. Nah, kita kan pengen jualan, cuman kita nggak menjadi milik pertama, ya, jadi orang yang kedua. Nah, ini disebut dengan bai'ul murabahah. Nah, kalau di perbankan itu banyak yang seperti itu, makanya ada fatwa-fatwa MUI nanti terkait dengan akad murabahah. Beli rumah itu kan yang dia orang yang kedua, bank ya, perbankan orang kedua beli rumah, dia yang beli dari kontraktor itu rumah, kemudian dibeli sama perbankan, narik nasabahnya untuk mencicil daripada rumah tersebut. Itu juga termasuk murabahah juga ya. Itu juga murabahah juga. Apa syarat-syaratnya? Nah, di sini ada syarat-syaratnya jamaah sekalian. Syarat yang pertama adalah al-ilmu bisamanil awal. Syarat murabahah itu adalah dia al-ilmu bisamanil awal, mengetahui modal yang pertama itu berapa, 100.000 tadi kan. Yustaratu ayyakuna samanul awal ma'luman lil mustarisani. Maklum, diketahui oleh pembeli yang kedua, ya, pembeli yang kedua. Li'annal ilma bis samani syartun fi sihhatil buyu'i, karena memang mengetahui daripada harga itu merupakan syarat daripada jual beli, biar tidak ada penipuan dan lain sebagainya.
Nah, ini disebut dengan syarat yang pertama. Ya, misalnya orang tersebut ingin menjual pokok tersebut. Ini saya modalnya 100.000, udah saya jual 110.000 atau 120.000, saya ambil untung 20.000. Nah, itu disebut dengan bai'ul murabahah. Kemudian ya dikasih tahu misalnya untungnya, atau secara gamblangnya, spesifiknya, atau secara umumnya dikasih tahu keuntungannya sekian. Saya ambil modal sekian, keuntungannya sekian. Nah, itu juga syarat yang kedua, al ilmu birribhi, yaitu diketahui ribahnya itu berapa. Kemudian ayyakuna ra'sul mal, kemudian ada modalnya, ada modalnya tersebut. Modalnya kira-kira berapa? 100.000. Nah, kemudian berapa keuntungannya? 20.000, 10.000 begitu. Nah, kemudian orang yang pengen membelinya itu, nah kemudian tahu oh dia mengambil untung sekian dan lain sebagainya, atau secara gelambangnya saya sudah mengambil untung daripada modal yang pertama saya. Nah, ini disebut dengan bai'ul murabahah. Disebut dengan bai'ul murabahah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bai'ul murabahah ini kaitannya ada ra'sul mal. Ra'sul mal itu adalah modal. Modalnya harus ada modalnya dia. Modal untuk membeli barang tersebut. Kemudian juga dia tidak boleh berkhianat. Berkhianat itu artinya tidak boleh membohongi orang yang keduanya atau orang yang ingin membeli barang tersebut. Ini harus dijelaskan. Ma yajibu bayanuhu fil murabahati wa ma la yajib. Mesti dijelaskan apa yang mesti dijelaskan, yaitu tadi. Ya, mesti dijelaskan adalah ya misalnya dia modalnya sekian, kemudian keuntungannya sekian dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya tidak ada kebohongan atau khianat di antara mereka. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala, menipu kepada Allah, kepada Rasulnya, dan juga menipu di antara kalian semua, dan hendaklah tunaikanlah amanah kalian wa antum ta'lamun, dan kamu mengetahui. Kemudian di hadis Nabi, laisa minna man ghassana, bukan dari golongan kita orang yang menipu. Menipu itu juga bukan dari golongan kita, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagian dari bai'ul murabahah. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian bai'ul murabahah ini kaitannya juga dengan al-iqalah. Apa itu al-iqalah? Al-iqalatu itu secara bahasa berarti ar-raf'u, membatalkan, atau secara istilah berarti raf'ul aqdi, membatalkan akad walau fi ba'dil mabi, walaupun dia misalnya belum keluar dari majelis, ya batalin akad, nggak jadi. Nah, itu kan biasanya seperti itu, nggak jadi dan lain sebagainya. Namanya disebut dengan iqalah. Iqalah itu dalam bahasa Indonesianya atau dalam bahasa Indonesia yang gampang kita pahami, membatalkan akad. Membatalkan akad, nggak jadi beli begitu. Nah, nggak jadi beli ini dalam Islam atau dalam fikih muamalah disebut dengan iqalah. Ini kaitannya dengan murabahah juga. Kaitannya dengan murabahah juga, iqalah. Nah, iqalah ini boleh tidak? Boleh. Al-iqalatu jaizatun, boleh dengan syarat, ada syaratnya. Ada syarat iqalah ini, ada syaratnya. Ya, misalnya contoh iqalah, misalnya kalau di sini di Wahab Az-Zuhaili, idfa misalnya. Idfa ila samani awil hantatil lati dafa'tuha ilaik fadafa'aha aw ba'daha fayakunu zalika faskhon fil mardudi ilal ba'i. Misalnya ia membeli sesuatu, ya, misalnya hantoh di sini artinya gandum. Membeli sesuatu gandum misalnya 50 di sini ada 50 rila. Mata uang ya. Misalnya 50.000 ya. Nah, kemudian enggak jadi dia. Tidak jadi, summa yaftarikul muta'aqidani summa yaqulu, nggak jadi untuk dijual gandum tersebut. Nah, nggak jadi itu atau membatalkan akad itu disebut dengan iqalah. Iqalah. Ya, misalnya tadi ketika dia sudah membeli, misalnya tolong dong saya butuh koko nih, ada nggak pengen nyariin kokonya? Udah, nanti saya cariin kokonya. Akhirnya dia datang ke Tanah Abang sana untuk membeli koko 100.000. Sudah dibeli 100.000 itu, kemudian nggak jadi iqalah itu, nggak jadi, dia udah beli 100.000 nggak jadi begitu. Harusnya kan dapat untung 120.000.
atau dijual 130.000 dengan cara murabahah. Tapi gara-gara itu ikolah itu membatalkan sepihak atau membatalkan akad tersebut. Ya, biasanya begitu juga. Nah, ini disebut dengan ikolah. Memang boleh ikolah dengan syarat. Syarat dibolehkannya membatalkan itu yang kedua adalah antarodin. Ridol mutako ini, yaitu antara ikolah yang antara bai dengan mustari saling ridho. Ya udah, nggak apa-apa, nggak jadi, nanti saya bisa menjual ke yang lainnya begitu. Kalau sudah seperti itu nggak masalah ikolah itu. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW membatalkan akad itu, nanti orang yang menerima pembatalan tersebut, penjualnya itu akan diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini dalam hadis Nabi terkait dengan ikolah ini ada hadisnya. Man aqala nadiman bi'atahu aqalallahu asratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang ia menerima pembatalan akad dari orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan. Kalau dia punya kesulitan nanti di yaumil qiyamah, Allah akan ringankan. Kenapa? Karena dia ya udah nggak apa-apalah begitu. Nggak apa-apa dibatalin ya. Karena udah pesan-pesan ke Tanah Abang atau kemana udah pesan udah mesen koko 100.000 nggak jadi, saya nggak jadi begitu. Dibatalkan gitu. Nah, syarat pembatalan itu harus ridho, bai dan mustarinya itu harus ridho kedua-duanya. Kalau dia tidak ridho salah satunya, maka tidak boleh. Maka fase akadnya nggak boleh yang seperti itu. Harus harus beli dia itu, harus beli barang tersebut. Ya, kalau memang dia nggak ridho, tapi kalau dua-duanya ridho, ya udah nggak apa-apa. Nah, itu baru boleh masuk ke dalam hal ikolah, dan itu boleh. Dan juga nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemudahan bagi orang tersebut yang menerima akad pembatalan tersebut. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, ya, takobut itu barang tersebut ya, yang mau dibatalkan itu takobudu badali sorfi fi majlisi ikolati akdi sorf. Yang nggak jadi itu barangnya, kokonya itu ya, misalnya sudah diambil pembelinya, kemudian baru dia keluar dari situ nggak jadi begitu ya, nggak jadi. Nah, itu harus barang tersebut benar-benar barang yang itu, bukan barang yang lainnya. Benar-benar barang tersebut, bukan yang lainnya begitu. Bukan misalnya bukan barang yang lainnya yang ditukar dan lain sebagainya. Itu juga boleh. Itu syarat juga dari ikolah tersebut. Syarat dari ikolah. Kemudian syarat yang terakhir adalah ayyakuna mahallul aqdi muhtamilan lil faskhi li'annal iqolata faskun lil aqdi indaha fa illam yakun muhtamilan lil faskhi fa bi an izdada ziyadatun tamnaul faskh la tasihul iqolah. Dan yang ketiga ini adalah ketika barang tersebut ya, di majelis akad itu ada kecacatan, itu baru boleh. Fasakh itu kecacatan, misalnya yang dia pengenin misalnya kokonya merek ini, tahu-tahu dia bawa merek yang lain, nggak jadi begitu kan. Nah, itu masih boleh kalau dia ada ada khiyar ya, ada misalnya cacat dalam barang tersebut. Nah, itu juga boleh terkait dengan ikolah itu sendiri, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini terkait dengan akad murabahah. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita di Indonesia di murabahah itu ada yang namanya KHEI, kompilasi hukum ekonomi Islam. Jadi itu ada, kalau itu digunakan buat di pengadilan agama, itu KHEI namanya, kompilasi hukum ekonomi Islam. Itu sampai 250 lembar. Itu bisa di-download itu di PDF itu sudah menjadi sudah menjadi peraturan yang sudah disahkan oleh pemerintah begitu. Namanya KHEI, Kitab Undang-Undang KH kompilasi hukum ekonomi Islam. Itu pedoman, kan nggak mungkin pemerintah ngambil dari fikih ini Syafi'i, ini nggak mungkin kan, pasti harus ada buku khusus yang ketika pengadilan itu hakim apa nih yang mau diambil, Syafi'iyah ini yang diambil, kemudian ditaruh di pasal ini dan seterusnya. Nah, sudah ada namanya KHEI, kompilasi hukum ekonomi Islam. Nah, itu ada di bab yang ke-6 pasal 116 tentang murabahah. Ada namanya murabahah, itu pasal 116. Itu tentang masalah murabahah. Ini secara detail, ini namanya ringkasan dari berbagai macam fikih yang diambil oleh Majelis Ulama Indonesia, khususnya DSN, Dewan Syariah Nasional, kemudian diringkas
kemudian dijadikan undang-undang oleh atau peraturan oleh pemerintah terkait dengan masalah-masalah dalam bidang ekonomi, kemudian dan seterusnya. Nah ini di KHI di pasar 116 ini jelas detail, bahkan syarat-syarat murabahahnya detail di sini. Nggak ngambil-ngambil dari mana-mana, nggak ngambil ini Hanafiyah begini, Malikiyah begini, enggak. Langsung dijelaskan di sini penjual harus membiayai sebagian, ini biasanya terkait dengan terkait dengan perbankan atau terkait dengan perorangan dan seterusnya. Pasal 16 ini syarat-syaratnya salah satunya adalah penjual, orang yang menjual barang tersebut harus membiayai sebagian atau seluruhnya harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya. Jadi diambil, jadi penjual itu ya benar-benar menjual bai, bukan hanya sekedar calo, dia harus menjual, harus menjadi penjual. Dia beli itu di Tanah Abang, di mana di Tanah Abang harganya 100.000, dia beli 100.000, berarti udah milik dia. Kemudian dia pengen jadi akad murabahah, maka dia jual lagi ke orang lain, dinaikin 120.000 begitu. Jadi dia harus sudah memiliki barang tersebut, benar-benar memiliki barang tersebut. Bukan dia misalnya ambil dulu barang di Tanah Abang, kemudian ditaikin harganya 120.000 begitu kan. Jadi dia nyambil untung doang, kagak beli begitu. Nah itu yang seperti itu yang nanti dilarang oleh Rasulullah. Nah Rasulullah SAW an bai'il kali'a bil kali'i. Tapi yang murabahah ini jenisnya itu, dia benar-benar jadi penjual. Dia beli dulu 100.000 di Tanah Abang, kemudian ia jual lagi ke orang lain 120.000. Itu namanya bai'ul murabahah. Atau kalau perbankan atau yayasan atau lain sebagainya, kalau perbankan misalnya dia beli di kontrak atau di perusahaan perusahaan rumah-rumah itu atau mobil atau pengen mobil misalnya, ia beli misalnya oleh perbankan tersebut, ia beli, nah, kemudian setelah dia beli kemudian dijual ke konsumen dengan harga, dinaikin harganya. Nah itu disebut dengan bai'ul murabahah. Jadi penjual itu syaratnya, penjual itu al-ba'i harus membeli barang tersebut yang diperlukan, harus benar-benar membeli dengan nama tersebut ya, nama orang tersebut ya, nama pembeli tersebut. Ini memang menjadi barang milik dia, menjadi barang milik dia. Nah kemudian ya, pembeli itu baru boleh dengan cara cash dibayarnya atau dengan cara tidak cash. Nah ini misalnya dengan cara cash itu misalnya 120.000 dijual lagi 120.000, atau dengan cara diangsur, misalnya 120.000 diangsur sebanyak 6 kali, 20.000, 20.000, 20.000, 20.000, 20.000, 20.000, kan begitu, 6 kali 12, ya udah. Nah begitu biasanya. Beli misalnya di Tanah Abang 100.000, kemudian naikin harganya 120.000, kemudian nih silakan mau dicicil atau di cash 120.000, dicicil 20.000 kali 6, 20.000, 20.000, 20.000, begitu. Sama juga di perbankan juga begitu. Beli misalnya, atau misalnya yang syariah ya, beli misalnya mobil misalnya 150 juta kepada pemilik mobil tersebut atau dealer atau dan sebagainya, kemudian dijual ke konsumen 200.000, dicicil 200 juta, dicicil lah anak konsumen 3 tahun atau 5 tahun, terus begitu, terus. Nah itu namanya disebut dengan bai'ul murabahah, bai'ul murabahah. Nah di sini sistem pembayaran bisa tunai langsung atau bisa bai'ul ajil, bisa dengan dicicil atau ditangguhkan dalam kurun waktu yang disepakati di awal. Nggak ada penaikan naik turun harga, enggak. Seperti ya 500.000 aja terus sampai dengan terakhir. Kayak tadi 120.000 ya misalnya dicicil 6 kali, ya udah 20.000 sampai dengan 120.000 sampai dengan 6 bulan begitu. Itu namanya disebut dengan bai'ul murabah. Bisa secara cash atau bisa secara kredit ya, atau misalnya cicil, itu bisa. Ya, dalam pembelian tersebut ya, bisa cash atau bisa cicil begitu. Ini yang dijelaskan di KHEI ya, kitab kompilasi hukum ekonomi Islam ya. Kompilasi hukum ekonomi Islam secara detail, ringkasan dari fikih-fikih yang kemudian dimasukkan ke dalam peraturan pemerintah untuk membahas terkait dengan murabahah itu sendiri. Dari pasalnya, pasal 116 ya, sampai dengan pasal 125-an, sampai dengan pasal 125-an. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada yang disebut dengan kalau misalnya bayarnya
Ya, bayar murabahah itu bayarnya bayar cash enak, nggak ada problem. Cash langsung. Kita beli misalnya Tanah Abang 100.000 baju koko, kemudian kita jual lagi ke teman kita, tetangga kita 120.000. Cash nih, tidak masalah. Tapi yang menjadi poin adalah misalnya kalau dia ada misalnya kaitannya dengan dicicil kemudian problem di tengah-tengah jalan dan lain sebagainya, kan biasanya begitu, dicicil problem di tengah-tengah jalan. Nah ini di sini sudah ada mekanismenya. Kalau di fatwa MUI ini sudah ada mekanismenya. Pertama adalah kaitannya dengan bai'ul urbun, yaitu uang muka dalam murabahah. Ini ada fatwa Majelis Ulama Indonesia ini DSN tahun 2000 terkait dengan DP atau uang muka dalam murabahah. Biasanya ada uang muka itu dalam murabahah. BP dalam murabahah, uang muka dalam murabahah. Nah, di sini kalau dibaca di sini di fatwanya, yang dimaksud dengan DP itu adalah bukan dari luar barang tersebut. Jadi kalau misalnya 120.000 dijualnya koko ini, saya DP dulu 50.000 ya, saya punya ada 50.000. DP dulu ya. Berarti kurangnya berapa? Kurangnya 70.000. Tidak boleh DP di luar daripada 120.000 itu. Nah, ini kalau kita menggunakan sistem murabahah yang dibolehkan atau secara syariah begitu. Jadi uang muka itu dia berasal dari nilai yang kita jual itu. Ya misalnya kalau kita pengen beli misalnya 100.000 di Tanah Abang, kemudian kita jual lagi ke teman kita 120.000, ya 120.000, tapi saya ini ya DP dulu ya udah berapa DP-nya? 50.000. Berarti sisanya berapa? Sisanya 70.000. Nah ini yang disebut dengan DP. Sisanya 70.000. Nah kemudian jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini terkait dengan DP dibolehkan. Nah kemudian kalau misalnya barang-barang kecil begini mah tidak masalah, gampang terus. Tapi kalau barang-barang besar seperti apa? Seperti motor atau seperti mobil dan lain-lain yang besar-besar yang ratusan juta atau puluhan juta, itu kan pasti ada masa yang disebut dengan masa ketidakmampuan. Bisa jadi kalau di tengah-tengah jalan dia nggak mampu. Di tengah-tengah jalan nggak mampu begitu ya. Atau misalnya di tengah-tengah jalan dia nggak sanggup lagi bayar dan lain sebagainya gitu. Nah ini disebut dengan orang yang tidak mampu bayar dalam kredit akad murabahah. Jadi kan murabahah bisa dikredit itu. Nah kemudian ada ketidakmampuan dalam kredit akad murabahah, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah yang pertama ini kasusnya adalah di dalam fatwa MUI terkait dengan penyelesaian atau fatwa MUI terkait dengan penyelesaian murabahah, hutang daripada murabahah. Penyelesaiannya bagaimana? Nah ini di fatwa MUI tahun 2005. Ini masih murabahah juga. Dan ini sudah disimpulkan di dalam KHEI itu sendiri, kompilasi hukum ekonomi Islam. Bagaimana penyelesaiannya bagi orang nasabah yang tidak mampu membayar sudah setahun, kemudian dia tidak mampu membayar. Ini ada fatwanya, fatwa MUI-nya di sini. Misalnya salah satunya apabila orang tersebut misalnya tidak mampu membayar, maka objeknya barang tersebut, ya anggap ini misalnya kokonya, atau kalau koko sih susah juga kalau dijual lagi, tapi objek murabahah misalnya kalau motornya itu, atau misalnya rumahnya itu, atau jaminan lainnya dan lain sebagainya, itu dijual kepada yang lain, nasabah yang lain, dengan harga pasar yang disepakati berapa, kemudian hasil dari jual tersebut untuk melunasi sisa hutangnya, melunasi sisa hutangnya. Misalnya hutangnya tinggal berapa lagi, dilunasi itu, dilunasi. Atau bisa dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara memuhawalah, mengalihkan hutang tersebut dengan yang lainnya. Ya misalnya kalau motor dialihkan kepada yang lain, disuruh untuk meneruskan. Nasabah yang tidak mampu membayar, kemudian disuruh untuk meneruskan yang lain. Nah, orang yang membelinya itu, orang yang penjualnya itu tidak ada hubungan lagi dengan antara pembeli pertama dengan pembeli yang kedua yang tadi yang diterusin itu, sudah nggak ada hubungannya lagi. Ya karena itu antara mereka berdua.
Nah, itu yang dijelaskan oleh Fatwa MUI di tahun 2005 dan juga sudah dimasukkan ke dalam KHEI, kompilasi hukum Islam, hukum ekonomi Islam. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada yang disebut dengan murabahah. Itu biasanya disebut dengan bagaimana kalau ada diskon, potongan pelunasan. Hukumnya apakah boleh atau tidak dalam murabahah? Misalnya nih dia 2 tahun cicilnya kalau baju nih nggak ada cicilan gampang, tapi kalau misalnya motor atau apa langsung cicil. Kemudian kata pemiliknya, pemilik motornya misalnya yang awal itu sudah, karena kamu melunasi awal maka diskon jadi 3 juta, 4 juta. Ini apakah boleh atau tidak? Kan misalnya kalau harganya misalnya sebenarnya dia masih ada 10 bulan lagi, karena dia sudah melunasi awal waktu atau misalnya melunasi di awal, maka ada diskon, jadi potongan harga lah misalnya. Maka apakah boleh atau tidak? Ini sudah ada fatwa MUI-nya juga dan sudah ditaruh di KHEI, kompilasi hukum ekonomi Islam, terkait dengan potongan pelunasan dalam murabahah. Ini biasanya banyak di perbankan atau ya kalau kita pribadi sih bisa kalau pribadi ya, tapi kalau untuk yang harga-harga yang biasa begini susah. Biasanya nggak seperti itu, nggak serumit ini. Tapi kalau yang biasanya yang gede-gede itu yang rumitnya itu, yang gede-gede itu yang rumitnya itu. Nah, jika nasabah atau jika orang yang membeli itu dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati, maka boleh penjualnya atau misalnya perbankan syariah atau apapun bentuknya itu boleh memberikan potongan harga 2 juta, 3 juta, itu dinilai dekat akad hibah, bukan yang lainnya. Itu disebut dengan akadnya akad hibah. Misalnya, karena kamu awal waktu terus bayarnya, kemudian ya udahlah anggap lunas atau saya potong harga 3 bulan jadi kamu nggak bayar. Nah, itu tetap dibolehkan menurut fatwa MUI itu dan sudah diindikan di KHEI boleh begitu modelnya. Jadi istilahnya kita dapat potongan diskon. Nah, itu tidak melanggar syariat Islam. Itu juga termasuk potongan diskon, itu termasuk hibah atau pemberian dari LKS atau kalau itu perbankan, atau kalau misalnya penjual yang pertama itu penjual karena luar biasa ini orangnya, tepat waktu dan lain sebagainya, itu boleh, itu termasuk dibolehkan. Nah, kemudian yang selanjutnya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada disebut dengan diskon tadi. Diskon itu juga dibolehkan dalam akad murabahah. Kalau ada diskon itu boleh dibolehkan dalam akad. Jadi diskon itu nggak masalah, dalam syariat itu tidak masalah. Sudah ada fatwa MUI-nya di tahun 2000 terkait dengan diskon dalam murabahah. Diskon itu potongan harga. Karena Anda ini termasuk termasuk orang yang bayar tepat waktu, atau misalnya apalah kaitan-kaitannya lah, misalnya yang sudah diinikan, itu boleh tetap ada diskon, itu boleh. Jadi diskonnya itu masuk dalam akad hibah. Jadinya boleh dalam akad dalam murabahah itu boleh adanya diskon. Misalnya karena kita begini, akhirnya ada diskon dari pihak penjualnya. Ya misalnya beli baju ini karena misalnya terkait dengan tersebut 120.000, ya udahlah untuk kamu jadi enggak 120.000 lagi nih kokonya, jadi 110.000 diskon. Nah, itu tidak masalah juga dan dibolehkan dalam syariat Islam juga dibolehkan. Baik itu misalnya dalam keadaan cash atau dalam keadaan kredit. Misalnya dia kredit 120.000 ini dikredit 20.000, kemudian karena lihat ini luar biasa ini ininya boleh didiskon juga boleh. Nah, kemudian jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam akad murabahah pun boleh juga diinikan istilahnya ancaman, bukan ancaman, istilahnya hukuman bagi yang telat bayar. Ini ada juga di fatwa MUI-nya terkait dengan tersebut dalam akad murabahah. Misalnya kan ada yang misalnya nih saya nih ya nggak apa-apa nih 120.000 ya setiap bulannya sampai 6 bulan 20.000. Kemudian dia telat bayar atau nggak bayar, ya udah nggak bayar itu dalam perjanjiannya kalau misalnya dia nggak bayar maka dia telat itu bayar sekitar 10.000, maka itu juga dibolehkan menurut fatwa MUI terkait dengan
terkait dengan tersebut. Jadi namanya disebut dengan hukuman bagi ta'zir, hukuman bagi orang yang telat bayar. Mutlul ghina zulmun. Dalilnya itu adalah menunda-nunda pembayaran hutang padahal ia mampu, maka dia zalim. Dan boleh itu diambil uangnya, tapi dengan syarat, ini fatwa MUI-nya adalah tidak boleh digunakan untuk pribadi, tapi untuk kegiatan sosial. Jadi kalau misalnya biasanya kalau di perbankan itu kan ada yang sanksi bagi yang telat bayar, misalnya 10.000. Nah itu diambil sanksinya 10.000 itu bukan buat keuntungannya, tapi untuk swadaya atau untuk charity dan lain sebagainya, untuk sosial. Jadi kalau misalnya kita pribadi, misalnya 120.000 karena kamu melanggar, jadi tambah 10.000 ya, karena kamu melanggar ini, supaya kamu besok nggak melanggar lagi, nggak nunda-nunda hutang lagi, itu dibolehkan. Tapi yang 10.000 itu jangan masuk ke perut kita atau jangan buat kita, tapi buat sosial. Itu juga diperbolehkan dalam akad murabahah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada diskusi jamaah sekalian terkait dengan jual beli secara murabahah. Waalaikumsalam. Biasanya dalam pembelian motor itu ya, biasanya kalau harga jual cash itu sama, jadi sangat jauh sekali. Satu, terus yang kedua, biasanya mereka kalau yang punya utang kredit motor, kemudian dia tidak bisa bayar dalam tempo 3 bulan itu biasanya langsung diambil. Itu cara hukum misalnya di sini ya, maksudnya ini kalau menurut Islam itu gimana? Demikian Insya Allah. Ya berarti itu bukan termasuk syariah Islam. Itu konvensional berarti. Yang main tarik-tarik aja kita nggak dapat apa-apa, itu namanya konvensional. Jadi kalau yang misalnya kita sudah nyicil 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, kemudian setahun, motor itu kita sudah kredit setahun begitu, kemudian setelah itu kita nggak mampu, kemudian ditarik itu motornya. Sebenarnya sih bisa dialihkan ke yang lain ya, tapi ditarik misalnya motornya ditarik tanpa kita mendapat apapun. Nah itu bukan sesuai syariah berarti bukan sesuai syariah. Jadi konvensional masih. Ya itunya. Jadi kalau yang pakai syariah begitu tadi. Kalau yang pakai syariah itu nanti motornya ada 2 opsinya. Opsi yang pertama, motor tersebut diambil, kemudian motor tersebut dijual. Motor second berarti jatuhnya, dijual. Nanti hasil penjualan itu dibagi, misalnya buat pelunasan motor itu, pelunasan buat yang pemilik motor pertama, perbankan misalnya, atau leasing. Kemudian yang kedua buat yang kredit tadi begitu. Jadi tetap dia dapat. Kemudian cara yang kedua adalah dengan dialihkan kepada yang lain. Ya berarti tidak ada hubungannya dengan perbankan atau leasing, tidak ada hubungannya. Berarti dia misalnya udah saya nggak bisa lagi nih, udah antum terusin ya kreditnya. Ya kemudian deal-dealannya udah, tapi sama saya 10 juta ya gitu. Deal tuh. Karena kan itu juga bisa juga seperti itu. Jadi ada 2. Tapi kalau main tarik-tarik aja kita nggak mendapatkan apapun, itu bukan secara syariat Islam tapi konvensional saja. Konvensional berarti itu banyak. Berarti konvensional. Cara konvensional begitu, ditarik kita nggak dapetin apa-apa, ya sudah. Tapi kalau yang syariah itu begitu 2 opsinya. Opsi yang pertama itu sama seperti pegadaian syariah itu begitu. Pegadaian syariah kalau emas dan sebagainya itu dijual dulu, dilelang, dijual. Kemudian nanti ada hasilnya itu nanti dikasih kepada kepada kedua belah pihak tadi, orang yang mengkreditnya dengan yang pemilik motor tersebut, atau dialihkan kepada yang lain. Itu solusi yang 2 solusi kalau dari fatwa MUI-nya begitu. Kalau secara syariat Islam yang sudah ada di KHEI, kompilasi hukum ekonomi Islam, itu seperti itu. Tapi kalau main tarik-tarik aja, ya itu berarti bukan konvensional, itu masuk ke konvensional. Kemudian yang pertama adalah yang pertama adalah bagaimana kalau yang pertama cash itu harganya segini, yang kedua harganya segini.
harganya sekian misalnya. Ya sebenarnya ya kalau di kalau di dalam syariat Islam memang ketika dia itu bukan termasuk riba ya. Kalau misalnya ya beda antara cash dengan kredit itu dia harus dipisah, tapi transaksinya harus dipisah. Misalnya kamu pengen beli motor kredit apa cash? Saya pengen beli motor kredit. Berapa motor kreditnya? Saya beli motor kreditnya berapa? Berapa harganya? 30 juta gitu kan. 30 juta. Ya sudah, dia berarti 30 juta itu setahun misalnya sebulan 1 juta 30 juta gitu. Ya, kemudian kalau pengen cari mau yang kredit, berapa yang kredit? 20 juta. Ya udah dia 20 juta gitu. Di akad awalnya mau kredit atau mau cash begitu. Mau kredit atau mau cash. Jadi kalau untuk menaikkan, kalau kreditnya, kalau cash itu berapa, kredit berapa, itu dia tidak boleh dicampur akadnya. Jadi dia harus di awal itu dia mau apa, mau kredit atau mau cash. Kalau mau kredit ya sudah, harga motor ini kalau kredit bai'ut ajil, kredit itu harganya 30 juta. Harganya 30 juta begitu. Ya sudah, berarti kita kreditnya 10 diangsur 1 juta sampai dengan 30 juta begitu. Tidak masalah, apalagi uang dengan barang, nggak ada ribanya itu. Kita pakai uang, dia pakai barang, barangnya apa? Motor. Yang nggak ada ribanya juga. Jadi walaupun dia berlebih naik harganya, tetap dia nggak ada ribanya. Kalau uang dengan uang baru ada ribanya. Tapi kalau itu tidak ada ribanya. Tetap dia boleh, asalkan nggak naik turun, itu lain lagi nanti. Tetap flat dia terus. Misalnya 30 juta, ya udah berarti sisa 30 juta. Kalau misalnya ada DP 10 juta, tinggal 20 juta lagi. Kemudian mau kredit 20 bulan, berarti sejuta sampai 20 bulan lunas sudah. Itu sesuai syariat begitu. Ada lagi jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Tapi kalau yang konvensional beda, nanti ada DP-nya tidak mengurangi harga motornya. Nah, itu nanti yang konvensional seperti itu ya. DP-nya tidak mengurangi rasa kontrolnya. Iya. Lebih dari itu, misalnya bisa sampai 40 juta. Nah itu jadi pertanyaan saya, itu riba apa enggak? Enggak. Tidak riba, tidak. Iya, enggak riba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perbankan syariah betul. Bisa betul. Bisa diskon, iya. Malah penalti. Iya, kalau itu berarti nanti harus ada pengawasnya, itu yang mengawasinya. Karena dewan pengawasnya itu kalau yang penalti itu nggak boleh. Jadi namanya bertambah hutang itu nggak boleh. Itu kan hutang. Bertambah hutangnya itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau di akadnya 100 juta ya 100 juta. Sama seperti motor tadi 30 juta dari awal. Yang penting di awalnya diakatin di awal 30 juta ya gitu. Ya udah segitu. Nggak bisa naik itu nggak bisa. Mau asalnya karena naik turun bunga dan lain sebagainya, itu bukan syariah lagi tapi konvensional. Tapi kalau tadi pertanyaan Pak Haji, boleh nggak kalau misalnya bai'ut taksid atau dicicil itu naiknya 30 juta ya boleh, asalkan sepakat di awalnya emang itu harga motor 30 juta. Tapi dia nanti bayarnya 30 juta juga, jangan lebih. Nah itu nanti kalau lebih ya bisa riba nanti. Nah itu yang tadi juga penalti tidak boleh. Tidak diperbolehkan adanya penalti. Berarti kalau ada penalti berarti dia itu namanya human error atau apa gimana. Harus ada pengawas perbankannya itu. Perbankan saya kan ada pengawasnya. Adukan ke pengawas, nah itu bisa. Jadi nggak ada lebih gara-gara penalti, gara-gara lebih gitu. Tetap kalau dia lunasin sekarang ya lunas, sudah nggak ada istilahnya penalti jadi bertambah begitu. Tidak boleh bertambah.
Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat jamaah sekalian. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.